Kembali lagi di video berapa ini. Lama banget gak bikin vlog. Bikin sih, cuman cover lagu aja. Ini hari Senin, dimana ada sebagian perusahaan yang sudah tidak work from home, sudah bekerja, cuman tetap pada prosedur untuk corona, masker, habis itu hand sanitizer, sama jangan lupa untuk mencuci tangan dimanapun kalian pergi ya. Ini pada pagi hari ini ceritanya pengen carpool sama artis dangdut dari Semarang. Ya, menyenangkan, humoris, terus supel orangnya gitu. Jadi kita akan mengorek-ngorek soal kehidupan dia, soal karir dia di Semarang ini, dari awal dia masuk ke Semarang seperti apa, terus pengalaman hidup, pengalaman manggung gitu. Jadi saat ini saya lagi menjemput artis kita ya. Dan selalu jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Kasih masukan, kasih saran biar saya bikin video lagi yang bagus. Mau menguli atau pengen tahu dari artis Semarang siapa aja, boleh bisa ditulis di kolom komentar di sini, supaya nanti saya aturkan jadwal dengan artis tersebut dari Semarang dulu ya, yang lokal-lokal kita mengembangkan atau menaikkan pamor dari artis Semarang tersebut gitu ya, walaupun udah terkenal sih gitu, cuman nggak ada salahnya biar kita tahu untuk kepribadian dia, keseharian dia seperti apa gitu ya. Tetap di channel yang gak seberapa ini. Hits dari Semarang, dan dia sudah datang. Inilah Mas Fajar. Yeay. Sebenarnya aku udah bikin vlog Mas, udah bikin vlog itu. Terus rencana aku tuh niat ini namanya carpool. Carpool itu adalah kita ngobrol sama artis papan atas. Papan atas. Jadi inilah Mas Fajar. Perkenalkan dulu buat subscriberku nanti yang ada di YouTube. Nama asli Fajar Surya Destianto. Nama panggung mungkin lebih berbeda ya. Kenapa kok berbeda Mas? Oh ya, karena penyanyi panggung ya. Karena penyanyi panggung. Terus? Nama panggungnya Mince Lollipop. Instagramnya Destian Surya. Oke, kalau mau lihat YouTube nyanyinya di mana ada? Ada di Mince Lollipop ya, YouTube channelnya. Oke, nanti tak cantumin di situ. Kalian bisa follow dan subscribe di YouTube channelnya Mas Fajar gitu. Mas cerita, Mas Fajar ki asli mana sebenarnya? Aslinya saya Kudus. Wes kok bisa nyasar? Kelahirannya Grobogan. Nyasar di Semarang ya karena kerja. Tahun berapa masuk ke Semarang? Ke Semarang awal 2014. Oh, 2014. Itu langsung bekerja nyanyi atau bekerja di perusahaan dulu? Sebelumnya di perusahaan dulu, di PO Nusantara ya. Nusantara. Armada Pariwisata. Oke. Terus mulai merambah ke dunia musik itu sekitar tahun 2015 pertengahan.
Nah, itu awal mula kok bisa masuk ke Entertain Semarang bagaimana? Awal mulai masuk ke Entertain Semarang itu kenal sama seorang teman. Dia juga seorang musisi ya. Dia seorang musisi. Dia menawarkan saya untuk ikut di aliran genre musik dangdut. Yang saya tuh belum begitu menguasai teknik dangdut ya, karena lebih suka lagu-lagu yang tempo dulu seperti Tembang Kenangan, Malaysia seperti itu. Setelah mengenal rekan teman saya ini, saya diajak untuk mengisi sebuah acara pernikahan di daerah Sambiroto. Oh, Semarang atas ya. Daerah Sambiroto itu. Di situ saya mulai merasa nyaman dengan yang namanya musik dangdut, apalagi ketika musik itu dikoplo. Oke. Tahun 2015 ya. 2015 pertengahan. Tapi sampai sekarang masih akrab kah sama temennya itu? Masih. Malah sekarang mungkin temennya itu di job ya, kebalikan ya. Karena secara ya kan padat gitu ya kan. Terus habis itu? Terus habis itu di situ banyak kisah ya, maksudnya kisah dari yang nama panggungnya bisa dirubah beberapa kali. Oh, iya. Masih ingat nggak? Masih ingat. Awal. Dulu pertama kali manggung itu nama panggungnya Fajar Revel Village. Karena saya kan dari Kampung Kali. Jadi ya lebih elegan gitu. Lebih kekinian ya. Bukan Fajar Kampung Kali, karena tahu ya Kampung Kali ya. Jadi teman saya ngasih nama saya panggung itu Fajar Revel Village gitu. Seperti itu. Itu bertahan berapa lama kan? Itu cuma bertahan sekitar 1 bulan. Kenapa? Karena dalam 1 bulan itu cuma ada sekali job ya. Itu tahun 2015 itu juga? 2015. Oh, yang di Sambiroto itu? 2015 itu tuh. Terus setelah itu kita mengenal musisi lain ya, seperti pemain player dan yang lain-lainnya. Kita mengikuti yang namanya latihan bersama. Terus kadang kita tuh di job cuman dibayar dengan sebungkus nasi kotak. Pernah itu berjalan hampir sekitar 1 tahun lebih. Wah, jadi teman-teman seperti itu. Yang namanya perjuangan itu nggak harus langsung seperti instan ya, yang sekarang nggak bisa itu perjuangan kan. Terus. Nah, setelah itu berjalannya 1 tahun itu ya sambil kita mencari nama, dari Fajar Kampung Kali diganti Fajar Rosmala. Fajar Rosmala itu tuh saya tuh berasa Tasya Rosmala. Bener. Karena teman duet saya itu tuh dia menganggap dirinya itu tuh Giri Mahesa gitu ya. Dan saya tuh teman duetnya. Jadi nama saya Fajar Rosmala. Itu bertahan berapa lama kan? Itu Fajar Rosmala itu bertahan hampir 5 bulanan. Oh, lebih bertahan River Village ya. Dan di Fajar Rosmala itu saya udah mulai dapat job itu di tahun 2016 pertengahan. Oh, berarti setahun itu. Setahun itu perjuangan ya. Bener-bener perjuangan yang dari yang tadinya dimintain tolong, kamu tuh lucu, boleh minta tolong nggak ngeramein acaraku? Oh ya nggak apa-apa. Di situ dari yang dikasih free, ada yang dikasih cuman makan ya, istilahnya makan, terserah kamu makan apa gitu. Dari seperti itu. Setelah itu berjalannya waktu, banyak orang yang sudah mengenal saya. Saya ketemu penyanyi lawas asli Hasanuddin ya. Asli Hasanuddin. Cewek cowok? Di situ cewek. Boleh nyebutin namanya? Boleh. Dia senior, namanya Mbak Esti Arista. Jadi Mas yang sebutkan orang yang berjasa dalam kehidupannya Mas disebutkan itu nggak apa-apa, nanti Instagramnya tampilin biar tahu semuanya. Tadi penasaran yang si teman duet yang Giri Mahesa sama Tasya Rosmala. Siapakah? Itu nama panggungnya Alex Sugiarto. Oke, nanti Instagramnya tak cantumin di sini, kalian bisa kepoin ya. Nama aslinya Wigit Sulistyo ya kalau nggak salah ya. Oke, nanti kalau kapan di episode berikutnya panggil dia ya. Oh boleh nanti di episode berikutnya panggil dia. Terus habis itu? Dari situ saya ketemu yang namanya Mbak Esti ya kan. Dia memberi masukan buat saya. Kamu harus mempunyai ciri khas sendiri. Ciri khas seorang Fajar Rosmala ini kan tadinya kan masih
ngalor ngidul nggak jelas ya, karena belum aja diri gitu ya. karena bener-bener belum matang di dunia entertain dan masih belajar untuk lebih dalam soal dangdut ya. Kan tahu sendiri dangdut tuh bermacam-macam genre ya, ada yang Melayu, ada yang rock, ada yang bener-bener klasik. Nah, di situ saya ketemu yang namanya Esti Arista itu. Boleh disapa Mbak Esti? Mbak Esti, Semoga nonton ya. Semoga nonton, sehat selalu ya di keadaan seperti ini. Semoga kita selalu sehat semuanya. Amin. Ya, dari situ Mbak Esti itu ngasih saya masukan. Jadi saya tuh harus punya pendirian ya. Kalau kamu mau style kamu seperti ini, berarti make up kamu harus seperti apa. Di situ dia langsung memberi nama saya Mince. Oke. Dari itu udah 2017 pas tanggal 17 Agustus. Wih. Saya masih ingat karena saya menulis semua itu di sebuah buku kecil ya. Oh, jadi ada kayak diary ya. Ada. Oke. Karena saya nggak mau melupakan jasa-jasa orang yang pernah baik dengan saya ya. Karena itu adalah suatu anugerah buat saya juga. Dari mereka juga saya bisa mendapatkan sedikit tambahan ya, istilahnya tambahan rezeki. Banyak tahun banyak rezeki ya. Nah, dari situ kita ketemu teman entertain yang jauh dari Solo ya, tentunya yang sebelah saya ini ya. Ketemu itu waktu tahun berapa kita ya, Pak Yoyo ya? Itu kita di Pak Yoyo 2017 kalau nggak salah. 2017 ya. Apa? Oke. Di situ kita ketemu. Kita Ya, saling. Jadi awalnya kenal sama Mas Fajar ini dari Mas Alek dulu. Iya, Alex Sugiarto. Komunitas dari Facebook. Terus diajaklah sama musisi keyboardis di Semarang yang sudah senior, Pak Yoyo, sama istrinya Bulis ya. Iya, Bulis. Jadi disitulah kami bertemu gitu. Lagu pertama kali pas manggung apa? Lagu pertama kali waktu manggung itu Pria Istimewa. Nyanyikan habis ini, nyanyikan. Langsung searching. Ini aku ada handphone. Langsung khusus untuk penontonku, subscriberku. Jangan lupa di like, comment, share. Yuk, cari Pria Istimewa. Pria Istimewa no vokal. Kita langsung karaokean di sini langsung. Udah partnya saja nanti. Jadi intinya yang namanya perjuangan itu harus makan garam, duka. Jadi biar tahu arti proses itu seperti apa. Betul. Oke, nyanyikan, dibawa aja infonya nggak apa-apa. Ya. Kita di sini seru-seruan. Membawa Mas Fajar untuk naik ke atas panggung, Pria Istimewa. Benar. Jelas tahun berapa ya? Nggak tahu deh. Nyanyikan. Yang mempesona, anggun senantiasa menawan istimewa. Kau membuatku jatuh cinta, memukau tingkah lakumu. Nah itu tadi Pria Istimewa. Itu tadi Pria Istimewa. Mengantarkan ke atas panggung ya. Benar. Terus Mengantarkan saya ke atas. Terus selama bergabung di dunia entertain Semarang, dukanya dulu apa deh dukanya? Apakah tempatnya jauh, terus panggungnya roboh, kan biasanya ada tuh. Terus soundnya yang nggak enak atau nggak dibayar mungkin, atau nggak ada yang mabuk, gimana ceritanya dukanya? Kalau dukanya itu ya, pernah dapat job. Daerah mana itu? Itu daerah Meranggen ya, tahu sendiri kan Meranjen City ya. Semarang nggak di sana ya, Semarang Coret. Semarang Coret. Terus itu yang namanya kotanya itu Meranggen, tapi kalau kita udah masuk di desanya itu bukan Meranggen, tapi bener-bener lika-liku yang harus ditempuh dengan jangka waktu yang bener-bener lama. Tahun berapa di itu? Itu 2018. Tahun kemarin. 2 tahun kemarin ya. Tahun kemarinnya. Terus? Itu tuh menurut saya ya, karena saya belum pernah dapat job di daerah Meranggen. Saya cuman merambah di Semarang ya.
pemikiran saya itu tuh Meranggen pinggir kota gitu ya kan. Jam setengah 9 harus sampai lokasi. Saya berangkat jauh Setengah dari 9 malam pagi. Oh, karena pagi. kita mulainya jam 10. Oke. Saya berangkat dari rumah jam 8-an. Saya udah sampai Meranggen tuh udah Itu jam berangkat 9. dari Semarang ya? Iya, dari Semarang. Itu sampai Meranggen udah jam 9 ya. Udah jam 9. Saya masih nyari alamatnya. Sedangkan jam 10 harus sudah mulai ya. Nah, Saya akhirnya telepon itu teman-teman musisi yang bekerja sama pada hari itu juga. Kata dia itu masih harus masuk untuk melewati beberapa kampung. wow. Saya di situ shock dengan jangka waktu yang hanya ada 1 jam, cukup atau tidak. Saya juga tidak tahu karena Itu memang sendirian. itu sendirian. Terus akhirnya saya ke sana, saya ketemu sama musisi juga di sana. Dan saya bertanya karena saya memang benar-benar tidak tahu Meranggen ya. Itu main di daerah Teluk. Kalau kalian tahu daerah Teluk ya, pasti kalian tahu lah jalannya seperti apa. Di Itu situ betul liku-liku banget ya? bener. Jadi tuh rumahnya tuh semisal masuk gang 1, nanti kita ketemu jalan lagi, masuk gang lagi, kampung lagi. Jadi tuh lewatnya tidak jalan raya tapi gang-gang kampung Itu menuju kampung. Itu mesti tanya-tanya ke orang. Bener, mesti tanya. Dan akhirnya saya di situ. Dan saya sampai di lokasi jam berapa? sampai di lokasi setengah 11. Wah, berarti telat. Itu Terus? bener-bener telat. Dari situ akhirnya acaranya diundur jadi jam 11 dan saya dikata-katain habis-habisan sama rekan saya yang ngejob saya pada hari itu ya. Katanya saya tidak profesional dan ya seperti itulah kejadiannya. Tapi karena memang pemikiran saya ya Meranggen itu tuh ya memang ada di pinggir kota, bukan masuk ke kampung-kampung ya. Jadi ya disitulah. Terus pernah juga ngejob itu katanya full ya kan, tapi nggak pernah mendapatkan full. Oh. Itu pernah saya alami 2 kali ya. Itu full itu dalam arti gaji ya? Iya, free-nya kita kan. Okay. Free-nya kita kan tahulah untuk seorang MC itu berapa, karena tidak mungkin semua orang tidak tahu ya. Istilahnya seperti itu. Ada lagi kah? Sudah, cuman itu saja. Oh, jadi dari situ belajar menjadi sekarang orang yang tepat waktu, on time, bener. gitu ya. Terus sukanya mesti banyak kan sukanya. Sukanya itu kalau posisi banyak saweran loh, itu seneng banget ya. Itu di mana-mana pasti ya. Itu Saweran pasti itu ya. itu pasti istilahnya itu adalah apa ya? Aset lah ya. Aset pertama kita untuk menjadi entertain, mencari uang tambahan tuh dari saweran. Cuman ya kadang ada yang tidak suka ya karena dari saweran itu menimbulkan kericuhan, terus main tonjok-tonjokan, itu parah banget. Pernah kayak gitu? Pernah. Terus? Itu di Daleman 4 itu daerah Meranggen juga. Oke, kebanyakan Meranggen di Jogja. Iya, Meranggen. Itu sering itu daerah situ Meranggen, terus Sendang Guwung. Sukanya ya kalau pas dapat saweran banyak itu senang banget ya, rasa capek itu hilang, terus pengennya tuh memikirkan hal-hal yang indah-indah ya. Oh, benar. Yang indah-indah ya. Yang indah-indah. Terus suka dukanya di dunia entertain ya. Dunia entertain karena memang entertain itu tuh juga sesuatu yang sensitif ya di saat kita membuat. Yes, itulah suka duka dunia entertain. Betul. Terus Mas, selama corona ini corona ini aduh, bener-bener bikin saya gabut ya. Gabut, galau ya. Sempatlah berpikir ya wah, sampai kapan ya seperti ini ya. Job semua batal ya kan. Pekerjaan di unpaid leave ya kan, diliburkan. Di situ saya cuman berpikir, di saat pintu satu tertutup pasti ada pintu lain yang terbuka buat saya, seperti itu ya. Dan di situ akhirnya saya mulai mencoba yang namanya jual online ya. Apa produknya? Produknya banyak, ada kue kering, ada berbagai macam lah. Dan di situ malah justru saya dikasih support ya dari yang namanya
SB Kitchen itu di daerah Pucang Gading. Dia menjual produk semuanya dan saya di situ dikasih stiker untuk setiap produk yang harus ditempelkan itu ya, mengatasnamakan saya sendiri seperti itu. Jadi ya setiap harinya ya COD-an berarti ya? COD-an, benar. Nanti ada COD? Nanti sore ada COD. Nah, buat subscriber ini yang ingin tahu produknya apa aja, bisa WhatsApp. Ya, bisa WhatsApp ya. Boleh. Nanti Mas minta cantumin di sini. Boleh. Jadi bisa WhatsApp tanya Bisa untuk WhatsApp. produknya apa aja. Betul. Si Mas Fajar ini selalu update status di WA untuk makanan itu. Betul. Sebenarnya. Terus corona ini ya buat teman-teman pesannya buat apa? teman-teman ya, tetap jaga kesehatan kalian, lakukan perintah yang sudah diberikan ya kan. Kita harus saling waspada. Karena semakin kesini bukannya semakin berkurang tapi semakin menambah wabah itu. Jadi kita sebagai orang yang memang tidak ingin kena virus itu ya, kita harus benar-benar berhati-hati. Cucilah tangan setiap kalian habis keluar dari rumah, selalu pakai masker, jangan lupa ya, masker, bawa hand sanitizer secukupnya aja untuk kalian berjaga-jaga, karena kita juga nggak tahu di saat kita keluar kita akan bertemu dengan siapa dan kondisi orang itu seperti apa. Alangkah baiknya kita mencegah sebelum kita tertular seperti itu. Nah, ini nggak pakai masker. Kita pakai masker cuma kebutuhan untuk syuting dan kita sudah tahu kondisi kita ya baik-baik saja. Alhamdulillah gitu. kita sehat selalu. Semoga kita semua dilindungi ya. Dilindungi, amin. Dan sedihnya di bulan puasa ini tidak mendengarkan orang tadarus rasanya ya. Iya benar, karena musola kan paling tutup Dan tidak ada tarawih sama sekali. gitu. Ini Mas Fajar gak ada keinginan untuk bikin single atau cover lagu, ada nggak? Cover lagu pengen ya kan, cuman karena keadaan rekaman seperti ada? ini. Sudah ada? Belum? Sudah ada di YouTube, cuma Oh, ya? 2 lagu. Oh ya, itu rekaman memang dari studio atau nyanyi dari panggung atau gimana? Itu rekaman dari studio kemarin di rumahnya Pak Yoyo Ahmad ya. Percobaan seperti itu, dan dari situ ada seorang tukang kendang yang menginginkan saya punya YouTube channel, ya saya mengikuti aja ya, karena memang saya tuh sebenarnya orangnya nggak suka yang terlalu Publish ya, open gitu ya. tapi ya karena itu permintaan dia ya udah, dan isinya di YouTube itu juga cuma video yang saat itu dibikin seperti itu. YouTube channelnya sendiri. YouTube channelnya sendiri. Apa YouTube channelnya namanya? Mince Lollipops. Nah, Lollipop itu dari mana kok? Tadi belum cerita kan? Lollipops itu Ha-ha. jadi saya ketemu seorang musisi orkes ya, seorang musisi orkes. Di situ Semarang saya, ya? di situ saya tuh sempet adalah seseorang yang mengetek saya di akun Facebook saya ya. Dia mengatakan saya mengambil rezekinya dan segala hal yang ada di dirinya itu saya yang mengambil, dan posisi itu saya tidak tahu apa maksudnya. Ternyata terus? itu orang itu juga bernama Mince. Oh, tapi Lollipopnya beda. Dan dia juga di situ profesinya sebagai MC ya. Karena kita di entertain, kita menjual istilahnya Kualitas lah ya. kualitas, memberikan kepuasan bagi setiap orang yang ngejob kita ya istilahnya ya. Di situ pada akhirnya semua orang tahu mana yang berkualitas, mana yang tidak, kan seperti itu. Jadi saya tidak perlu takut ada orang yang berbicara saya mengambil rezekinya atau apa, karena memang tujuan dari awal saya juga ke entertain karena untuk menghibur. Ya kan, pertama. Kedua, saya punya pengalaman yang lebih ya istilahnya tuh, seorang ibu rumah tangga sampai dibela-bela jadi penyiar itu untuk apa, itu juga. Ibu rumah tangga siapa maksudnya ya? Ibu rumah tangga itu banyak ya. Ibu rumah tangga gitu. Jadi intinya tuh gini, kalau saranku sih, kalau memang yang gini, nama itu kan bukan, maksudnya nggak ada hak patennya, siapapun berhak gitu ya. Nah kalau memang pengen sama-sama di entertain ya secara sportif saja gitu, karena kita jual kualitas aja gitu. Rezeki sudah ada yang ngatur, jadi apapun itu tinggal dijalani saja gitu, bagaimana baik-baiknya. Betul. Dan dari situ karena saya orangnya bulet ya,
Bulat seperti Bulat tuh permen maksudnya? mungkin. Bentuk badannya. Bentuk badannya Oh, iya. memel. Terus. Dan dari situ ada orang yang ngasih nama saya itu Lollipop, dan akhirnya di situ saya mulai merambah ke Mince Lollipop sampai saat ini. Jadi yang River Village itu gak dipakai. Sudah Terus Mala itu juga Tasya sudah terus Mala enggak. sudah enggak. Terus yang terakhir ini Yang terakhir ini Mince Lollipop. Berarti 3 kali ya? Iya 3 kali Yes, berturut-turut. luar biasa. Bener-bener ya perjuangan ya. Jadi ya. bagi kalian yang melihat seorang musisi kok dia bisa terkenal, bisa seperti saat ini, karena semua itu proses. Jadi Proses ya. jadi kita nggak mau kita suaranya sebagus apapun itu, kalau memang kita tidak punya harga jual, kita juga nggak bisa. Betul. Wah itu rezeki sudah yang atur. Betul. Nggak boleh kalian untuk saling iri atau apapun itu. Usaha yang penting kita harus mau Betul. usaha seperti itu. Terakhir, lagu kesukaannya apa? Kita karaokean lagi. Ada Lagu YouTube. kesukaan yang Langsung di searching, kita closing dan dikasih Mas Fajar ini nyanyi lagunya gitu. Jadi buat kalian yang pengen episode selanjutnya pengen tahu artis dari Semarang siapa, boleh komen di sini. Jangan lupa di subscribe, di like, di share ya. Lagu Pamungkas, lagu kesukaan. Nah, apa ini lagunya? Tirani. Bawa aja nggak apa-apa. Oh, gitu. Nah, lagu Tirani, Lesti ya. Iya Lesti. Nggak tahu masih seneng banget sama lagu ini ya. Oke, baik. Nanti atau nggak abis ini kita cover lagu ini aja, Oh Tirani. boleh Ya? boleh. Oke. Tirani. Akhirnya aku tak sanggup lagi untuk tetap bertahan hidup begini. Cukuplah, cukup sampai di sini. Silakan saja bila kau ingin pergi. Terlalu lama, terlalu banyak, terlalu sering kau sakiti hati ini, hanya karena ego diri. Kasih akhirnya aku tak sanggup mendampingi dirimu. Lagunya benar-benar mendalam. Mendalam banget. Ini karena apa kalau suka Tirani? Apakah karena curahan hati? Curahan hati. Oh, curahan hati. Curahan hati enggak deh. Enggak suka aja sama lagu. Bagus ya liriknya. Ya? Betul. Bisa mewakili orang-orang yang lagi patah hati ya. Benar. Lelahku sembunyi di balik senyumku, hanya karena tak ingin ada pertengkaran di antara kita berdua. Lelahku menanti hilangnya Tirani, namun
berharap hujan diterik sang mentari. Puaskanlah, puaskanlah selagi nafas masih ada. Akhirnya silakan kau pergi, kejarlah semua mimpi-mimpi indahmu. Terlalu lama, terlalu banyak, terlalu sering kau sakiti hati ini hanya karena ego diri. Kasih akhirnya, akhirnya aku tak sanggup mendampingi dirimu. Lelahku sembunyi di balik senyumku hanya karena tak ingin ada pertengkaran di antara kita berdua. Lelahku menanti hilangnya tirani, namun hatimu tak bernurani. Tak berharap hujan diterik sang mentari. Puaskanlah, puaskanlah selagi nafas masih ada. Masih ada. Tirani, tirani, tirani. Tirani. Kesenangannya Mas Fajar ini ya. Lagu saat ini yang disukai. Mas, ya. pesan buat teman-teman entertain di Semarang. Pesan-pesan buat teman entertain di Semarang semuanya, karena keadaan seperti ini kalian tetap semangat ya. Bagi yang saat ini pindah profesi jualan online, jangan putus asa ya. Yang namanya rezeki itu tidak kemana. Kalau memang di saat seperti ini rezeki kita banyak ya kita syukuri, sedikit juga kita syukuri. Yang penting tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga kesehatan. Kalau mau kemana-mana pakai masker supaya kita tidak terkena COVID-19. Cukup seperti itu aja pesan-pesan buat saya, buat teman-teman musisi semuanya. Sabar ya, jobnya batal karena saya sendiri juga banyak yang batal. Mungkin setelah ini rezeki kita akan kembali seperti semula. Amin. Amin. Mas Fajar, thank you ya. Iya, sama-sama. Waktunya untuk bikin vlog ini sama dia harus atur jadwal dulu. Jemput dia, kan muter-muter dulu. Nanti di episode selanjutnya mungkin bisa
sama Mas Alek ya. Tentunya jangan lupa di subscribe Yes. YouTube channel ini ya, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen di bawah sini ya. Yes. Thank you ya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Good day. Bye.